Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena hitung-hitung untuk membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan di cerita kali ini, yaitu tentang dimana sepasang suami istri ini, istrinya ini telah meninggal dan suaminya ini belum mengetahui ternyata istrinya ini sudah tiada. Nah, bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi? Simak terus video ini sampai habis dan tak perlu lagi banyak basa-basi. Cerita horor, kita mulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2008 silam, yang dimana laki-lakinya itu bernama Benny dan istrinya itu bernama Dian. Dan mereka ini sudah menjalin hubungan sebagai suami istri hampir 4 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak yang bernama Saga. Mereka pun hidup dengan apa adanya di rumah kontrakan yang tidak jauh dari pasar. Jadi Benny ini bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan si Dian ini bekerja sebagai admin operator di salah satu distributor yang menjual alat-alat elektronik. Dan Saga ini selalu dititipkan setiap harinya kepada Bo Inem. Kehidupan rumah tangga mereka ini tidak sepenuhnya mulus. Terkadang masalah kecil sekalipun, jika si Dian ini merasa tidak nyaman, ia akan mencoba untuk membesarkan masalah ini supaya Benny ini merasa tidak nyaman dengannya. Ya, seperti itulah karakter Dian. Sedangkan Benny itu kerap kali mengalah jikalau Dian ini sedang kumat rasa egoisnya yang teramat besar. Jadi suatu waktu di mana mereka berdua ini tidak pernah mengalami masalah-masalah yang berarti. Entah kenapa saat itu Dian ini mempermasalahkan hanya karena handuk Benny ini tidak sengaja atau lupa ia meletakkan di atas kasur. Sedangkan Benny saat itu sedang terburu-buru, ia menggosok pakaiannya, mana ia melupakan ternyata handuknya itu lumayan basah di atas kasur. Jadi Dian ini langsung berteriak memanggil namanya, dan karena Benny ini merasa tidak nyaman dengan teriakan itu, ia pun juga menyaut dengan hentakan. Jadi akhirnya mereka berdua pun ributlah saat itu. Dan Saga yang belum tahu apa arti masalah itu, ia hanya melihat kedua orang tuanya yang terus cekcokan di depan matanya. Pagi itu pun berakhir di mana Dian semakin marah, sedangkan Benny sudah mulai mencoba untuk meminta maaf karena bagaimanapun memang dialah yang salah saat itu. Mereka pun akhirnya harus pergi karena sudah waktunya masuk jam kerja. Dan tak lama kemudian Bo Inem pun datang dengan jalan tergopoh-gopoh sambil memanggil nama Saga. Saga pun berlari ke arah Bo Inem dan memeluk Bo Inem dengan sangat erat. Benny pun langsung menghidupkan motornya. Dan Dian pun tanpa banyak omong, ia pun langsung naik ke motor itu. Dan si Benny pun bilang kepada Bo Inem, "Bo, saya titip ya Saganya." Ia ucap Bo Inem singkat. Sepanjang jalan, Benny dan Dian ini tidak banyak bicara. Bahkan mereka diam-diaman sampai ia menurunkan Dian di tempat kerjanya. Lalu Dian pun hanya sekedar menyalam tangan Benny, dan Benny pun juga tidak banyak bicara dan langsung mengegas motornya pergi meninggalkan Dian yang masih memasang wajah yang cemberut. Kini sudah kembali sore, dimana biasanya si Benny ini selalu pulang di jam 4 sore, sedangkan Dian pulang hampir mendekati jam 6 sore. Seperti biasa Benny pun langsung bergegas mandi dan memberikan makan kepada Saga, karena memang Saga ini lebih nyaman makan di depan Benny daripada di depan Dian, karena Dian ini sering memarahi Saga kalau Saga ini lambat makan atau sedang malas makan. Menjelang hampir jam 6 sore, di mana Benny sedang siap-siap bersama Saga untuk menjemput Dian. Namun ternyata
Dian mengirim pesan kepada Benny untuk jangan dulu dijemput karena ia ingin pergi bersama temannya. Lalu Benny pun menelpon Dian karena mungkin saja Dian ini hanya menggertak dirinya. Karena Benny ini sangat tahu sekali watak dari istrinya. Biasanya hal-hal seperti ini Dian itu tidak pergi bersama temannya melainkan ingin menyendiri dan sampai larut malam ia pun pulang sendiri. Namun Benny yang saat itu sedang tidak nyaman dengan keadaan, ia pun terus menelpon Dian, namun tidak diangkat Dian sekalipun. Lalu Benny mengirim pesan kepada Dian untuk memohon pulang saja dan kita akan bicarakan baik-baik. Kalau aku salah, maafkan. Namun mungkin ego dari Dian itu sedang besar-besarnya. Jadi Dian pun tidak membalas pesan dari suaminya. Benny yang tidak tahu harus kemana mencari Dian. Jadi ia memilih untuk tetap di rumah bersama Saga sambil bermain sampai jam tidur Saga. Waktu pun sudah hampir jam 8 malam. Pesan dari Dian pun tidak ada, apalagi telepon. Dan Saga sudah mulai mengantuk. Lalu Benny pun mengantar Saga ke tempat tidurnya dan menunggu si Saga ini sampai tertidur pulas. Benny yang tak sadar, ia pun juga ikut tertidur di samping Saga. Dan ketika sudah hampir jam 12 malam, ia pun tersentak terbangun kembali mengingat apakah Dian sudah pulang. Namun ternyata Dian belum pulang ke rumah. Lalu ia mencoba menelpon dan mengirim pesan, namun juga masih tidak dibalas oleh Dian. Benny pun berinisiatif untuk memakai jaket, celana panjang untuk mencari Dian. Entah kemana, intinya ia berusaha dulu untuk mencari istrinya. Namun baru saja ia menghidupkan motornya, ternyata Dian pulang sambil jalan kaki dengan tatapan yang hanya ke depan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Benny. Benny yang melihat Dian terus berjalan mendekati dirinya. Benny bertanya kepada istrinya, namun Dian tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Benny lontarkan. Dian pun hanya berdiri tepat di depan pintu masuk. Lalu Benny pun membukakan pintunya dan Dian pun langsung menyelonong masuk ke arah tempat tidur. Sebenarnya hati dan pikiran Benny saat itu benar-benar sangat dongkol dengan perlakuan istrinya kepada dirinya. Padahal ia sudah berulang kali berkata maaf. Namun entah kenapa Dian saat itu hatinya sangat-sangat membatu. Namun Benny mencoba untuk menetralisir perasaannya yang sedang sakit. Ia pun hanya mendiamkan istrinya yang saat itu sedang terbaring saja di tempat tidur. Lalu Benny pun juga ikut rebahan di samping Dian dan mencoba untuk memeluk Dian dan berkata lagi kata maaf. Namun Dian saat itu tidak melepaskan pelukannya dan juga tidak menjawab ucapan dari Benny. Namun saat itu entah kenapa perasaan Benny itu seperti ada yang janggal kepada Dian. Karena ketika ia menyentuh tubuh Dian itu seperti hampa. Ia seperti tidak memeluk apapun padahal ia sedang memeluk istrinya. Namun karena rasa sakit hatinya itu masih sangat dalam, Benny pun mencoba untuk menyingkirkan perasaan bingungnya. Dan ia pun tertidur pulas tepat di samping Dian. Lalu pagi hari, di mana ternyata di samping Benny itu tidak ada Dian. Benny pun mencari Dian ke dapur, ke kamar mandi, namun Dian tidak ada. Benny pun bertanya-tanya apakah mungkin Dian ini pergi lebih dulu meninggalkan dirinya. Namun saat itu baru jam 6 pagi. Benny pun mencari handphonenya dan lagi mencoba menelpon istrinya. Namun tidak dijawab dan juga tidak dibalas pesannya. Benny pun merasakan mungkin saja Dian kali ini benar-benar kecewa kepadanya. Dan saat itu juga Benny mulai menyesali semua masalah-masalah kecil yang ia timbulkan. Karena pada dasarnya ia pun juga kerap kali lupa dengan kewajiban-kewajiban yang sudah dikasih tahu oleh Dian berulang kali. Namun namanya manusia, pasti ada lupanya. Karena Dian saat itu tidak memasak makanan untuk Saga. Jadi mau tidak mau Benny lah yang memasak makanan untuk Saga. Lalu Saga pun
bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di mana ibu?" Namun Benny bilang, "Ibu duluan pergi." "Kemana ia pergi?" "Ke tempat kerjanya," ucap Benny dengan rasa ragu. Saga pun merengek bertanya di mana ibunya, karena dari kemarin ia belum melihat ibunya. Walaupun lebih banyak Saga ini bertemu dengan Benny, namun namanya anak-anak, ia juga butuh seorang ibu. Benny pun mencoba untuk memujuk Saga, namun Saga saat itu cukup lumayan susah untuk membuatnya diam. Dan beberapa lama akhirnya Saga pun mencoba mengerti, dan Saga memakan makanan yang dimasak oleh Benny. Dan waktu pun sudah hampir jam 8 pagi. Jadi Benny pun berpamitan pada Saga dan Bo Inem yang sudah sampai ke rumahnya. Benny saat itu entah kenapa ia tidak mau mendatangi Dian di tempat kerjanya. Jadi ia langsung saja menyelonong ke tempat kerjanya. Dan waktu pun berlalu sampai di mana Benny sudah pulang dari tempat kerjanya. Dan seperti rutinitas biasanya, di mana sudah hampir jam 6 sore, mereka pun bergegas untuk menjemput Dian. Dan baru saja Benny menghidupkan motornya, entah kenapa ada datang yaitu 2 orang bapak-bapak polisi. Polisi itu pun mengucapkan salam kepada Benny. Benny pun membalasnya. Polisi itu menjelaskan maksud mereka berdua datang ke rumah Benny. Awalnya Benny bingung dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh bapak polisi ini, sampai di mana ketika polisi itu mengucapkan nama istrinya. Ketika polisi itu mengucapkan nama istrinya, entah kenapa tiba-tiba jantung Benny berdebar sangat kencang. Ia memiliki firasat yang sangat buruk pada istrinya. Dan ketika polisi itu melanjutkan ucapannya, benar saja apa yang dipikirkan oleh Benny ini benar-benar terjadi. Dan benar saja, ternyata Dian sudah meninggal kemarin malam di pinggir sungai, di mana ia dibegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Awalnya Benny pikirannya kosong karena ia merasa mungkin saja ini adalah mimpi. Lalu ia mencoba untuk menyadarkan dirinya, dan benar saja ternyata ini adalah berita yang benar-benar berita di dunia nyata. Hari itu seperti tersambar geledek. Ia pun langsung bergegas mengikuti polisi ini pergi ke rumah sakit yang dimana jenazah dari Dian ini berada. Sesampai di rumah sakit, ia melihat keadaan tubuh dari istrinya yang sudah mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Ia pun menangis sangat histeris memeluk tubuh istrinya yang sudah sangat dingin dan kaku. Benny berulang kali mengucapkan kata maaf kepada Dian, karena andaikan saat itu ia menjemput istrinya, pasti istrinya masih hidup saat itu. Namun takdir berkata lain, dan Saga saat itu hanya terdiam saja. Ia tidak tahu apa yang ia lihat, karena anak sekecil itu belum mengerti apa-apa tentang dunia. Setelah akhirnya prosesi penguburan dari Dian ini pun selesai, Benny kembali mengingat di mana malam sebelum Pak Polisi itu datang, Dian malam itu ada kembali ke rumah. Benny pun kembali mengingat kejadian malam sebelum polisi itu datang. Karena informasi dari polisi itu, Dian ini sudah meninggal 1 hari 2 malam. Berarti malam Dian itu datang sebenarnya itu bukanlah Dian, melainkan roh atau jin atau setan yang menyerupai istrinya. Karena malam itu seperti yang dirasakan oleh Benny, karena ketika ia memeluk Dian, rasa hampa yang ada di tubuhnya seperti tidak menyentuh sesuatu apapun. Hari-hari pun berlalu setelah kematian Dian. Jadi hampir setiap malam Benny ini merasakan ada kehadiran Dian di dekatnya. Padahal ketika ia melihat ke sekeliling rumahnya, namun ia tidak melihat sosok atau apapun yang ia rasakan itu adalah Dian. Saga pun setiap malam merengek menangis menanyakan di manakah ibunya. Benny pun mencoba untuk menerangkan sesederhana mungkin kepada anak kecil yang belum mengerti apa itu kematian.
Dan hari-hari pun berlalu dan kini Benny memilih untuk pindah dari rumah itu karena ia merasa sudah tidak nyaman lagi. Selain ia sering merasakan sesuatu yang ada di dekatnya, ia juga ingin meninggalkan kenangan-kenangan manis ataupun pahit yang ada di rumah itu. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Ya, mungkin menurut kalian cerita ini tidak begitu menyeramkan. Namun ada isi pesan yang bisa kita tangkap dari cerita ini. Mungkin beberapa dari kalian yang pernah mengalami ribut dengan pasangan kalian, lalu memilih untuk pergi saja sendirian di tengah malam. Padahal malam itu adalah situasi yang sangat berbahaya, apalagi pada kaum-kaum wanita. Jadi maksud saya untuk menyampaikan cerita ini adalah untuk itu. Sebaiknya jika kita ribut, jangan pikirkan egois kita sendiri, karena itu bisa mengakibatkan fatal, bahkan sampai ke kematian, seperti cerita yang saya bawakan pada episode kali ini tadi. Oke, sebelum saya tutup video ini, buat kalian yang merasa cerita ini tadi tidak menyeramkan dan ingin menonton cerita yang sangat mencekam dan mengerikan, bahkan sampai membuat kalian itu ketakutan, lihat saja video-video lainnya yang ada di channel ini. Saya jamin banyak video-video yang sangat mengerikan yang ada di channel ini. Dan saya Adil undur diri. See you.